si Tahmidio, iya mupuk ieu ka ditu pangocor. Kalau bisa muter waktu, kayaknya pengen balik ke hari pertama pas ternak entok. Bukan buat jadi jago, tapi buat ngehajar diri sendiri. Karena yang bikin kami rugi besar waktu itu bukan penyakit, bukan juga nasib, tapi kebodohan kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TJS Farm. Dulu kami mikir rugi ternak itu biasanya karena bibitnya jelek, cuaca, atau kena penyakit. Padahal seringnya bukan karena itu. Ada hal lain yang bikin kami rugi besar, Pak. Yang bikin kantong jebol itu keputusan kecil yang kelihatannya sepele, dan waktu di awal ternak entok, kami ngumpulin semua kesalahan itu udah kayak koleksi. Waktu awal ternak entok, modalnya cuma satu, Pak. Pede, ilmunya tipis. Nanya orang, malas. Catat biaya, apalagi nggak kepikiran ini mah. Dulu tuh kami mikirnya begini, entok mah kuat, gampang kok ngurusnya. Tapi jalan beberapa bulan, bukannya untung, malah nombok. Bukan sekali, tapi beberapa kali, Pak. Dan yang bikin sakit hati, kami nggak langsung sadar salahnya di mana. Sampai akhirnya, kami bongkar satu-satu. Dan akan kami bahas di video kali ini. Kesalahan kami yang pertama, beli bibit cuman lihat harga. Yang penting murah. Itu yang kami pikir soal entok dulu. Kami nggak peduli juga soal asal-usulnya, umurnya, atau kondisi indukannya kayak gimana. Hasilnya, banyak yang mati di awal, adapun yang hidup, pertumbuhannya juga beda-beda. Panennya ketunda atau bahkan gagal. Murah di depan, mahal di belakang. Kesalahan kedua, kami ngirit, tapi ngiritnya di tempat yang salah nih, Pak. Lampu penghangat, ada sih, tapi nggak maksimal. Vitamin, kami siapin juga kok, tapi ngasihnya jarang-jarang. Alas kandang, dulu seadanya, tipis dan lembab. Nah, kami ngerasa udah hemat pada saat itu. Padahal sebenarnya, lagi nyiapin kerugian secara pelan-pelan doang. Satu hal ini juga termasuk pemborosan sih, bisa bikin kita boncos. Ngasih pakan tanpa hitungan. Pokoknya, tiap entok bunyi, kita kasih makan. Nggak pernah tuh, kami taker, ngitung, ngecek sisa pakannya gimana. Alhasil, pakan banyak yang kebuang, entok nggak seberapa gedenya, yang ada malah bocor buat beli pakan terus. Kesalahan kami selanjutnya, nggak punya catatan sama sekali. Yeps, ini kelihatan sepele banget kan, Pak? Jadinya, kami nggak tahu tuh, entok yang mati berapa, habis pakan berapa, keluar uang berapa, untung atau ruginya pun berapa. Karena kita nggak tahu dan nggak punya, pas duit habis, ya cuman bisa bengong doang sih pada akhirnya. Di poin terakhir, ini dulu tuh bikin kami bingung banget, Pak. Kebanyakan denger kata orang. Yang satu bilang A, yang lainnya bilang B, semuanya diturutin. Sampai pada akhirnya, kandang kami udah kayak tempat eksperimen, Pak. Entoknya bingung, kami juga lebih bingung. Setelah rugi, baru deh muter otak lagi. Kami mulai ubah cara mainnya. Awalnya kami cuek banget soal bibit, sekarang kami beli bibit dari sumber yang jelas. Kami langsung datengin kandangnya biasanya, atau kami minta info sedetail mungkin sebelum dikirim ke kandang kami. Untuk pakan harian, kami juga mulai ngitung nih, Pak. Kayak misalnya, sehari di kandang indukan dengan populasi 70 ekor, dedaknya habis berapa gayung, sisa hijauannya tinggal berapa karung, dan lain-lainnya. Hal-hal sepele kayak gitu, kami mulai taker. Bikin catatan. Kami mulai bikin catatan supaya cash flow aman. Langkah selanjutnya, kami benerin kandang dasarnya dulu. Dari mulai lantai kandangnya, lampu penghangat, dan jalur pembuangan di tiap-tiap kandang kami ubah semuanya. Kami rombak. Dan poin terakhir yang awalnya bikin kami bingung banget, sekarang kami ubah jadi fokus aja ke satu metode dulu. Setelah ngelakuin hal-hal tersebut, hasilnya belum langsung kaya. Tapi satu hal penting, uang berhenti bocor. Dan di ternak, kalau bocor berhenti, itu udah setengah untung, Pak. Nah, jadi nih, kalau bapak-bapak baru mau mulai ternak entok, disarankan cari tahu dulu. Cari informasi sana-sini dan sesuaikan dengan kondisi kandang. Biar bapak-bapak nggak bayar mahal, kayak yang kami alamin pas awal ternak dulu. Ternak entok itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi soal siapa yang paling rapi, siapa yang paling sabar,
Dan siapa yang paling disiplin sama hal-hal kecil? Kalau bapak-bapak nih pengen serius ternak entok, subscribe aja. Kami di sini bukan yang paling pinter, Pak. Tapi karena udah ngerasa kebanyakan salahnya. Makanya kami bisa cerita di channel ini, Pak. Di video selanjutnya, kami bakal sedikit spill settingan kandang DOE yang ada di TJS Farm. Terima kasih sudah menonton, semoga konten ini bermanfaat. Barangkali aja bapak-bapak nih punya pengalaman unik atau seru di kandang, yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Sekian video kami kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.